Tapi Pak Roy tidak mau. Saya ini bukan penjahat. Jangan kasih saya rompi begitu. Tetap mereka dalihnya akhirnya SOP. Benar, mereka itu mengikuti SOP. Tapi yang dimaksud SOP itu adalah apa? Solo oligarki parcok. Dalam konteks kasus ini, memang kalau mau bebas, ya sudah berkhianat saja selesai. Datang aja ke Solo, nggak perlu pengacara. Tapi itu sempat ditawarin ya, termasuk Mas Roy ya? Oh, bolak-balik sampai hari Lewat ini. sampean atau gimana? Ada yang lewat saya, ada yang lewat Kurnia Triani, ada lewat Rustam, ada melalui misalkan relawan-relawan ya. Ada Siapa yang menghubungi Anda, siapa? Coba bayangkan dalam kasus Roy Suryo, berapa orang yang datang? Memang kita bayar mereka? Enggak. Bahkan mereka mengeluarkan ya makanan, biaya untuk datang, ada yang naik kereta, ada yang naik bus, ada yang nyewa angkot. Coba bayangkan. Iya. Bahkan kadang-kadang mereka itu kan inisiatif bikin poster untuk dukungan, kan itu butuh uang. Nah, saya berusaha menghargai itu dengan harga yang tidak bisa dinilai dengan uang, yaitu apa? Dengan kepercayaan kepada mereka dan tidak pernah memberi kompromi kepada orang yang berkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Obor Rakyat Reborn. Episode kali ini kita kedatangan tokoh top yang lagi hot di Indonesia, Bung Ahmad Khozinuddin. Kita memanggilnya Mas Aka aja. Boleh. Mas Aka. Mas Aka ini pengacara muda, ternyata satu kampung sama saya dari Lampung ya kan. Beliau Puja Kelam. Puja Kelam, putra Jawa kelahiran Lampung. Memang orang Lampung hebat-hebat Mas. Ya, iya, kita hebat-hebat. Beliau menangani kasus Roy Suryo. Nah, ini lagi hot issue. Mas Aka, ini apa yang terjadi nih beberapa hari ini? Ditangkap dengan cara yang heboh, bebas dengan cara yang heboh juga. Ini Mas Aka ada cerita apa nih Mas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas yang pertama memang kasus ini punya magnitud yang luas. Karena apa? Karena soalan yang diperdebatkan itu adalah akumulasi dari kekesalan publik selama kurun waktu yang lama, tapi tidak kunjung diberikan obor rakyat untuk bisa memberikan suluh pada persoalan yang sebenarnya sudah berulang dipertanyakan atau dipersoalkan, yakni soal ijazah palsu. Ya, yang menjadi soal bukan hanya soal ijazah itu palsu, tetapi penggunaan ijazah itu oleh seseorang yang akhirnya mendapatkan amanah sebagai presiden 2 periode, dalam hal ini Saudara Joko Widodo begitu. Maka kemarin memang atensinya itu sejak awal sampai pada masa penangkapan dan akhirnya terakhir penangguhan penahanan luar biasa. Tapi memang semua itu tidak lepas dari apa? Dari ikhtiar masyarakat dan seluruh rakyat yang memang terus membersamai kasus ini. Jadi saya tidak ingin kegede rumongso ya bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar lawyer, tidak. Karena sekuat apapun argumentasi, data dan fakta, tapi jika tidak ada yang mengamplifikasi dan membersamai kasus itu, ya dianggap lemah, dianggap tidak punya nilai. Dan memang pada akhirnya ditangguhkannya, ini kan ditangguhkan, belum dibebaskan. Iya, ditangguhkan. Itu tidak lepas dari dukungan masyarakat. Dan memang kemarin kami persoalkan saat penggunaan wewenang untuk menahan itu dalam penilaian kami adalah kesewenang-wenangan. Karena untuk menuju tahap 2 yakni pelimpahan tersangka tidak harus ditahan, tidak harus ditangkap, bisa dengan pemanggilan. Apalagi kalau kita lihat kronologisnya kan ini perkara yang sudah sangat kooperatif, yakni dipanggil, diperiksa, wajib lapor dilakukan, lalu tak ada legitimasi apapun yang bisa membenarkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan. Dan saya kira dari sisi legitimasi hukum dan politik di tengah-tengah masyarakat, bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga tak mau ambil resiko gitu. Karena katakanlah ini barang panas, Polda buru-buru lepas, tapi oleh Kejari kan nggak mau dia kemudian bola panas ini membakar entitas institusi Kejaksaan Negeri. Apalagi pada saat yang bersamaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebenarnya punya utang hukum kepada masyarakat berkaitan dengan status Sylvester Matutina yang sudah inkrah, yang tentu dalam konteks hukum ini kewajiban dari jaksa selaku eksekutor perkara untuk mengeksekusi. Jadi kalau menahan itu bukan kewajiban, menahan itu wewenang yang kewenangan itu harus dikaitkan dengan dasar yang jelas. Opsi, ya betul.
Tetapi kalau mengeksekusi itu kewajiban. Jadi kalau mau tetap menahan, katakanlah begitu, rasanya tidak punya dasar legitimasi hukum untuk melakukan tindakan itu, dan itu akan membuat masyarakat tidak punya harapan. Makanya tadi kami sampaikan pada saat sebelum penangguhan, kalau jaksa mengambil langkah yang sama, yakni menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang, yakni melakukan penahanan, maka apa yang terjadi di institusi kepolisian yang hari ini menjadi pusat kritikan publik juga akan berpindah kepada institusi kejaksaan. Jadi dari sisi hukum saya kira itu yang menjadi pertimbangan utama. Apalagi dalam konteks normatifnya memang biasa saja sih ditangguhkan. Cuman mungkin kubu Jokowi hari ini yang paling kebakaran jenggot gitu, sudah mau pesta pora, ibaratnya mau nyati sudah bakar-bakar, tapi ternyata satenya kagak ada. Ya sudah, ya pestanya itu ditutup lagi, ya bakar-bakarnya ya disiram air. Jadi mohon maaf ya kubu Jokowi, saya mengurangi sedikit kebahagiaan atau banyak kebahagiaan yang selama ini sedang dinikmati, dan berharap akan ada banyak kebahagiaan lanjutan dengan ditangkapnya klien kami. Tapi ya begitulah, karena takdir itu tidak bisa dilalui. Tapi saya dengar Mas, mereka nggak kebakaran jenggot. Ya. Karena nggak ada yang pakai jenggot. Mereka. Nggak ada. Gini, saya sendiri punya pengalaman Mas Aka. Saya kan pernah jadi tersangka, kemudian dilimpahkan. Betul. Ya more and less sama lah. Artinya dalam pengertian menjadi perhatian nasional ketika itu obor rakyat. Luas sekali. Tapi saya sendiri nggak ditahan, dipanggil ya kan, oleh waktu itu dari Bareskrim, Mabes Polri, terus dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ya itu aja, nggak perlu ditahan. Nah ini agak aneh buat saya. Kira-kira kenapa harus ditahan dan dengan cara yang begitu atraktif, ya kan? Dokter Tifa lagi di kampus ini kayak kayak dia bawa bom atau apa itu? Menurut Anda kenapa ini? Yang pertama ini kan terkait personal seorang yang pernah berkuasa 10 tahun sekaligus. Yang kedua terkait legasi yang mau dia lanjutkan kepada anaknya katakanlah, menantunya katakanlah, juga partai yang hari ini sebentar lagi orang ini akan diberi jaket sebagai Dewan Pembina partai ini. Saya lupa namanya kalau nggak salah, Partai Solidaritas Indonesia gitu. Artinya kalau ini tidak Partai Solo. Partai Solo Indonesia. Artinya kalau ini tidak dituntaskan, bukan hanya berdampak pada reputasi diri, tetapi juga mengganggu konsolidasi elektabilitas bagi mempertahankan kekuasaan yang ada dan berusaha untuk meraih kekuasaan lanjutan. Kan kekuasaan itu candu ya. Dan kalau kekuasaan itu sudah dimiliki, biasanya secara politik itu berusaha untuk mempertahankan. Nah kalau kekuasaan itu pada level tertentu, baru wapres misalnya, dia akan berusaha bagaimana bisa jadi presidennya. Itu biasalah. Maka saya melihat kenapa ini begitu ada tensi, karena memang ini sangat mengganggu. Tapi memang kondisinya berbeda dalam kasus Gus Dur dan Bambang Tri. Orang yang terganggu ini sekarang tidak berkuasa lagi. Iya. Nah, sehingga organ-organ kekuasaan meskipun de facto ada yang masih bisa dikendalikan, de jure kan tetap bukan dirinya. Iya. Sehingga ya tidak sepenuhnya bisa. Seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Dan yang menjadi menarik adalah apa yang terjadi hari ini sebenarnya kumulasi kemarahan masyarakat dulu, kok nggak pernah dibuktikan, nggak pernah ditunjukkan, kok direpetisi lagi. Bahkan sekarang dengan sinismenya mengatakan, nah nanti akan saya tunjukkan di pengadilan. Padahal kalau kita bicara tentang cara yang paling elegan untuk membuktikan kita punya ijazah, saya tunjukkan saja kan. Nah, cara bertahan yang seperti ini justru alih-alih memberi kepercayaan publik bahwa ini barangnya ada yang asli, justru memberi keyakinan memang barang bermasalah. Nah, ketika orang itu meyakini sesuatu itu nggak benar, biasanya argumentasi yang dicari itu adalah argumentasi yang untuk membenarkan keyakinannya. Dan keyakinan ini seperti ya bola liar, snowball gitu yang makin membesar dan melibas apapun. Kami sendiri melihat dari sisi ini terjadi, ya kita syukuri. Bahwa ini belum selesai, iya, karena justru ini babak awal untuk menuju gerbang pengadilan. Justru yang kami tunggu itu adalah bagaimana proses di pengadilannya, yang katanya Joko Widodo akan hadir, akan membawa ijazahnya, akan misalnya menunjukkan ijazah dia SMP pakai S1 dan juga dia akan memberikan keterangan sesuai dengan riwayat pendidikannya yang selama ini dia tidak mau terbuka pada publik. Saya masih membayangkan ya, ini mungkin presiden satu-satunya yang akan diadili meskipun dalam posisi sebagai saksi pelapor atau saksi korban katakanlah begitu ya. Tapi substansinya kan kami bisa bertanya pada banyak hal sepanjang tidak dibatasi oleh hakim. Iya.
Nah, makanya tadi ada seorang relawan yang mengatakan begini. Ya, dengan kecewanya dia menyatakan itu kan wewenang dari jaksa, ya kami hormati. Iya, saya dengarkan. Ya. Terus dia menyatakan ya paling kami akan bertarung di pengadilan, kami juga akan menjadi saksi. Saya katakan begini, lah kamu mah nggak penting jadi saksi, paling kami nanti aku tanya, kamu dibayar berapa sama Jokowi? Boleh dijawab, boleh juga enggak. Artinya kenapa? Memang tidak ada relevansi ya. Relawan-relawan itu terlibat dalam persoalan yang sangat personal berkaitan dengan identitas dan pribadi seorang Joko Widodo. Karena kan yang merasa tercemar dan dihinakan kan Joko Widodo. Makanya tadi saat pelimpahan itu terkonfirmasi bahwa laporan yang naik itu spesifik laporan yang diajukan oleh Joko Widodo. Sementara 3 laporan yang lainnya itu digugurkan oleh jaksa. Andi Kurniawan digugurkan, kemudian Lecumana digugurkan, Maret Samuel Sweken juga digugurkan. Kenapa? Ya wajar, karena kalau kita bicara delik fitnah dan pencemaran yang sebagai delik aduan, ya yang berwenang hanya Joko Widodo. Gitu. Tidak mungkin jalan kalau dia dan yang lainnya maksudnya tidak punya relevansi untuk menjadi legal standing. Ya, tidak punya legal standing. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya Anda masih meyakini bahwa penangkapan yang dilakukan polisi ini masih pengaruh Pak Jokowi atau perintah Pak Jokowi? Ya, ekspektasi harapan itu dari Jokowi, tapi lanjutannya, nah itu yang saya sebut tidak semua bisa dikendalikan. Iya. Karena ternyata biasanya kalau udah ditangkap, itu ditahan dan dilanjutkan penahanan ini. Tapi memang ini juga bukan tanpa perjuangan, karena saat di titipan tahanan ya, tahanan titipan di Polda, itu kan penyidik tadi berusaha untuk memaksa klien kami seolah-olah sudah ditahan lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri sebagai tahanan. Nah, kami diminta untuk mendatangani berita acara pelimpahan tahanan dari Polda nantinya ke Kejaksaan. Nah, kami tolak. Alasannya sederhana. Ini kan dalam konteks untuk tahap 2. Nah, di dalam KUHP itu orang kalau berkasnya mau dilimpahkan, tidak ada satupun dasar yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk melakukan penahanan dengan alasan akan tahap 2. Kecuali sejak awal memang sudah ditahan karena khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana itu lagi begitu. Nah, terjadi perdebatan dan saya bersyukur Pak Ugroseno mudah-mudahan juga melihat podcast ini. Terima kasih sekali Pak Komjen Pol Ugroseno Purnawirawan tadi ikut hadir mengawal dan menjelaskan kepada penyidik tentang aturan KUHP dan akhirnya penyidik kejaksaan. Ya, penyidik bukan, polisi yang akan mengalihkan pelimpahan tahanan tadi. Seolah-olah nanti di kejaksaan tinggal teken terima bahwa ini sudah ditahan begitu. Oh, nggak ada dasarnya KUHP. Oh, tapi ini SOP kami, Pak. Iya. Terus yang kedua SOP-nya adalah harus menggunakan baju rompi tahanan. Kan Pak Roy Suryo menolak. Kalau Dr. Tifa memang menggunakan untuk menunjukkan pada publik bahwa dirinya dizolimi. Gitu. Tapi Pak Roy tidak mau. Saya ini bukan penjahat. Jangan kasih saya rompi begitu. Tetap mereka dalihnya akhirnya SOP. Nah, lalu ada guyonan dari Pak Ugroseno. Mas Ahmad, nanti kalau di media mereka tetap SOP, bilang saja memang benar mereka itu mengikuti SOP. Tapi yang dimaksud SOP itu adalah apa? Solo oligarki parcok gitu. Lah kalau standarnya itu ya wajar gitu. Jadi kata Pak Ugro, SOP itu Solo oligarki parcok. Oh, parcok. Parcok itu apa maksudnya? Parcok partai coklat. Artinya polisi. Polisi. Oh, iya. Tapi ngomong-ngomong, ini kenapa penangkapannya tanggal 21 Juni ya? Nah, makanya saya kaitkan jangan-jangan ini kado yang terindah untuk orang yang akan berulang tahun di 21 Juni. Memang penangkapannya kan belum 21 Juni, tapi rentannya nggak jauh. Iya, dalam kisaran waktu itu. Makanya awalnya saya kok Polda pernah menyatakan ketika ditanya tentang kasus ini bagaimana kelanjutannya tahap 2-nya atau P21-nya dijawab dengan ya nanti akan ada surprise. Saya kan kepikiran yang surprise itu biasanya orang ulang tahun atau dapat hadiah apa. Nggak nyangka ternyata begitu. Oh iya ya, tanggalnya berdekatan. Iya. Ya ternyata bisa jadi ini menjadi hadiah ulang tahun untuk Joko Widodo. Iya. Ya, saya melihat begini. Sejak awal hukum ini memang penuh dengan atensi dan intensi. Iya. Kalau tidak, tentu laporan-laporan yang lainnya yang tidak dilaporkan oleh saudara Joko Widodo sejak awal tidak diterima oleh penyidik. Kenapa?
Karena ini jelas fitnah itu delik aduan, maka orang yang tidak terkait dengan fitnah harusnya tidak bisa ditolak. Tapi memang sengaja ini diorkestrasi biar pertarungannya keroyokan gitu loh. Makanya saya bilang dari awal kalau Joko Widodo itu seorang yang kesatria, itu kan semua relawannya, konsolidasi terus ke Solo. Perintahkan cabut semua laporan, ini urusan saya biar saya layani sendiri. Kalau masih presiden sih dugaan saya ini nggak pakai pasal delik aduan. Nah, iya. Seperti yang lain-lain, ya kan? Selalu kan yang melaporkan waktu Pak Orang Jokowi lain, orang ya? lain kan. Iya, betul. Karena kalau delik aduan kan repot. Repot, Dia betul. harus ini dan ke pengadilan jadi saksi diperiksa gitu-gitu kan. Harus, dan menurut saya ya, pandangan saya sebagai rakyat agak memalukan sebetulnya seorang presiden ketika itu masih presiden ya, atau sekarang mantan presiden, menghadapi persoalan melawan rakyatnya sendiri. Iya, betul. Kenapa ini sih? kalau ungkapan orang Jawa itu menang nggak kondang kalah wirang. Menang nggak kondang kalah wirang ya? Iya, betul loh Pak Jawi. Jenengan itu melawan rakyatmu sendiri. Menang jenengan juga. itu menang orak kondang, kalah wirang. Nggak wirang sih, wirang banget. Ah, wirang banget. Iya. Tahu lah kalau bahasa Indonesia, menang juga nggak tersohor, Iya, kalah malu-maluin gitu. Iya. Itu satu tindakan yang sebenarnya sudah salah sejak awal. Kenapa? Saat itu saya rasa tidak sanggup menahan sikap batin, mungkin orang di sekitarnya yang sangat ingin ini dibalas, tetapi karena dia tidak berkuasa harus tunduk pada hukum sehingga dia harus melapor sendiri. Iya. Saya sejak awal ya, saya agak bingung dengan kasus ini. Misalnya saya sama dengan Pak JK atau even Bu Megawati ya, udah tunjukin aja beres kan sebetulnya kan. Betul. Ini berlarut-larut gitu kan kita jadi bertanya-tanya. Walaupun misalnya ternyata ada ijazahnya asli misalnya kan. Tapi ngapain sih dibuat? Sekarang ini Joko Widodo itu sudah masuk pada dua keadaan yang sama-sama tidak menguntungkan. Apa itu? Pertama, kalau terbukti palsu, dia jelas selama ini membohongi seluruh rakyat. Terbukti asli, dia juga jelas sama ini dolim sama rakyat. Dari dulu kayak ngapain tunjukin, nggak sekarang bikin ribet, banyak orang susah. Iya. Jadi dia terpetak kampli pada dua keadaan itu. Iya. Terbukti asli juga jelek, apalagi terbukti palsu gitu loh. Kalau Anda meyakini asli apa palsu? Kalau saya melihat waktu saat digelar perkara khusus kan seperti ditunjukkan. Menurut saya tak lazim, karena saya tidak punya keahlian. Saya tanya kepada Roy, gimana Pak Roy itu dokumennya? Fotonya nggak jelas tuh, kelihatan baru, palsu. Nah yang paling penting itu yang membuat yakin itu adalah foto ijazah yang beredar ini ternyata sama dengan foto yang ditunjukkan saat gelar perkara khusus. Tadinya kami berasumsi ada foto lain, ada ijazah lain itu di prank lah kira-kira kita. Apalagi diperkuat dari KIP ya, Komisi Informasi Publik. Ternyata sama fotokopinya. Ya itu. Yang ada kacamatanya itu, gitu. Ya, artinya secara visual muka, anatomi sama. Artinya nggak matching dengan wajah Pak Jokowi gitu. Ya, maksud Anda begitu ya? Begitu. Jadi banyak orang yang punya keyakinan kurang lebih itu nggak mungkin itu foto Joko Widodo gitu loh. Atau mengalami perubahan bentuk wajah mungkin? Menurut ahli ya Bu Leonie Lydia itu, beliau katakan bahwa berubah-ubahnya orang itu tetap ada ciri yang tidak bisa hilang. Oh. Ya saya tidak terlalu ahli dalam itu, tapi secara ya orang awam saja kalau fotonya itu ya aneh gitu aja. Ngomong-ngomong nih kan akhirnya alhamdulillah kemudian terjadi penahanan oleh kejaksaan. Anda kan mendampingin terus tuh Mas Roy dan Dr. Tifa lah di dalam. Itu apa yang terjadi Mas Aka? Banyak sesuatu yang sangat menegangkan dan akhirnya kita menyandarkan diri hanya kepada Allah, bahwa tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Karena yang kita hadapi kan kekuasaan, alat negara. Misalnya saat ditangkap, suasananya itu, kan sebelumnya ada videonya. Saya mau dikirim, terus saya tanya, istri Pak Roy, Bu, ini videonya gimana? Oh, Bang Aka, keluarga nggak berkenan, takutnya nanti jadi bahan yang nggak pas lah. Video penangkapan itu? Iya, tapi gimana deskripsinya? Saya dapat cerita dari istri, dapat cerita dari Pak Roy sendiri. Metaforanya kira-kira beginilah. Kalau kita pernah menonton film G30 SPKI saat penculikan para jenderal, khususnya Pak Jenderal Ahmad Yani yang baru pakai piyama nggak sempat ganti baju, kira-kira begitulah. Ya, nggak boleh ganti baju. Oh, sampai sebegitunya? Iya, nggak boleh mau mandi dulu kan, bersih-bersih, kan dari Bandung sebelumnya. Ngapain polisi kayak gitu ya? Mau masuk kamar hanya untuk memastikan, nggak percaya gitu loh kira-kira ada di dalam atau enggak. Mau masuk ke kamar pribadi istrinya Pak Roy itu. Jadi ini udah
Oh, mereka mau amat. mencoba Masuk ikut ke ruang masuk kamar. iya privasi, nggak mau nunggu di kamar tamu gitu loh. Kan itu udah keterlaluan itu. Kecuali ya ini penjahat besar yang kalau nggak segera ditangkap nanti akan mencari modus lari dan sebagainya ya. Ya nggak mungkin lari lah, Roy. Lah wong udah diperiksa loh, makanya nggak dapat legitimasi. Orang malah justru nungguin kapan disidang kan? Betul, jadi semua ini sedang menunggu sidang. Kenapa? Karena pada ini kan pembuktian itu di persidangan. Lah kalau mau lari, ya sejak dulu. Sejak belum ini kasus ini bergulir, katakanlah begitu baru tersangka. Tapi yang menarik begini, saat pertama kali dilaporkan saudara Jokowi 30 April 2025 yang lalu, terus terang saya itu me-WA 3 orang waktu itu. Rizwan Sianipar, Roy Suryono Todiprojo, dan Tifauzia Tiasuma. Substansinya kira-kira begini, kalau saya baca saat itu kan setelah bikin laporan, kuasa hukumnya Firmanto Laksana membangun narasi tentang perdamaian, ya kita bersatu lagi, membangun bangsa. Saya udah baca. Intinya sih minta maaf selesai, nggak akan lanjut. Saya beri opsi kalau mau minta maaf tidak lanjut ya monggo. Jadi tidak perlu lawyer, silahkan. Karena untuk damai kan nggak perlu lawyer. Tapi kalau mau berjuang ya kami siap mendampingi dan membela. Tapi kami tidak bisa menjamin. Jadi kami tegaskan kami siap mendampingi, membela tapi tidak bisa menjamin. Artinya apa? Semua dikembalikan. Tapi memang saya kasih satu clue. Hanya kalau berdamai berarti siap kehilangan reputasi. Kolateral selama ini sebagai peneliti orang yang dipercaya masyarakat tentang kasus ini ya jadi sirna. Nah, alhamdulillah semuanya konsisten. Namun belakangan Rismon kan yang kemudian balik badan karena ada 2 yang lain yang sudah dapat restoratif justice gitu. Nah, makanya ada orang yang mengatakan Bang Aka ini, ini Aka ini tukang menjarain klien gitu. Karena saya melawan terus kan. Saya bilang begini, kita ini nggak pernah menjarain klien. Yang menjarain itu tuntutan jaksa, penyidik. Kita pasti membela bahwa ada yang berhasil atau tidak itu hal yang lain. Nah, dalam konteks kasus ini, memang kalau mau bebas ya sudah berkhianat saja selesai. Datang aja ke Solo, nggak perlu pengacara. Tapi itu sempat ditawarin ya, termasuk Mas Roy ya? Oh bolak-balik sampai hari lewat ini. Lewat sampean atau gimana? Ada yang lewat saya, ada yang lewat Kurnia Triani, ada lewat Rustam, ada melalui misalkan relawan-relawan ya. Ada siapa yang menghubungi Anda siapa? Mas Aka? Kalau saya sempat dihubungi Farhad Abbas lewat teman saya. Apa kata Farhad? Intinya pesannya, yuk kita ke Solo, kira-kira begitu. Oke. Tapi saya menolak. Kemudian kalau Roy ini dianggap yang paling dibenci akan dilanjutkan. Dokter Tifa berkali-kali juga, kan beliau juga udah cerita dirayu-rayu. Kalau Kurnia, bahkan ya oknum penyidik juga merayu-rayu, Bu gimana, selesaikan saja. Daripada ibu nanti begini-begini. Masih ada Bu Kurnia di ini iya. aja. Kalau janji uang ada nggak? Uang ke saya? Ya pokoknya untuk ya ke yang dulu kan pernah saya ungkap di sebuah diskusi, ada orang dari petinggi nawarin 100 miliar kan pernah saya udah cerita ke saya. Dengan imbalan apa? Imbalan ini kasus ini diselesaikan, membangun narasi perdamaian, pokoknya gimana? Separuh 50% dulu, sisanya yang di 100 miliar. Ya, tapi ya bukan saya aja, pokoknya semua nih. Udah gede gini. Itu kapan Mas Aka ditawarin 100 miliar itu? Sebelum ES itu ke Solo. Oh, jadi Mas Aka udah duluan berarti? Udah duluan, jadi itu dianggap ES juga dapat 100 karena saya ditawari. Padahal nggak konteksnya ke situ. Saya yang ditawari lewat orang yang ada hubungannya dengan petinggi. Tapi saya tidak mau memverifikasi benar atau tidak, tapi saya tolak saja. Memang saya nggak ada kepentingan ke situ gitu loh. Iya. Kan ada orang yang coba verifikasi dulu. Kenapa? Kalau verifikasi berarti kita ada tujuan ke situ. Ngapain gitu? Yang nawarin 100 miliar itu dari siapa? Petinggi siapa? Ya ada lah, nggak saya sebutkan lah. Iya. Tapi verified lah. Nggak, siapa tahu besok saya hubungin udah uangnya buat saya aja ya kan gitu ya kan. Nah kalau kayak gitu dia pasti akan ingkar. Dia menyatakan oh enggak itu pasti pasti pakai orang kedua ketiga gitu. Tapi orang itu merujuk ke petinggi gitu. Wajar sih itu. Saya juga pernah mengalami. Itu saya percaya karena saya ketika saya jadi obor rakyat gitu, saya udah berkali-kali ya betul, kan. Betul. Berkali-kali tawarin ini, tawarin itu. Ya sama lah. Caranya seperti itu. Saya tuh kadang-kadang jengkel pada orang itu. Dia menganggap rendah seolah-olah dia mengukur orang lain seperti dirinya. Pakai uang ya. Dia menghargai dirinya dengan uang dan dia menghargai orang lain dengan uang. Ini kurang ajar orang kayak gini. Dianggap uangnya itu bisa membeli semua orang. Iya. Padahal semua orang walaupun butuh uang tidak berorientasi
melecehkan dirinya dengan memberi harga dirinya dengan uang. Sebenarnya gini loh, kalau kita memberi harga pada reputasi kita dengan uang, rendah, terbeli kita. Iya. Ada nilainya walaupun besar. Ada nilai walaupun besar. Ya, walaupun besar, iya. Justru sebenarnya orang itu punya value ketika dia melegitimasi dirinya dengan sebuah manfaat yang orang setiap bertemu itu dapat manfaat dirinya. Makanya kalau dalam Islam itu kan khairun nas anfa'ul linnas gitu. Jadi ketika orang punya kolateral manfaat, kemudian manfaat dalam konteks kebaikan ya, mau dikompensasikan dengan uang, sekali itu dikompensasikan seterusnya hilang. Hilang manfaat kebaikan itu karena orang akan selalu punya pamrih, jangan-jangan ini baiknya kayak dulu lagi gitu. Makanya saya bilang ke teman-teman kemarin, kan saya termasuk orang yang tegas, tidak mau berkompromi dengan pengkhianatan. Kalau sudah berkhianat sudah. Kenapa? Saya butuh memaintain orang-orang yang loyal, yang mereka itu terhubung dalam sebuah perjuangan itu karena adanya insentif kepercayaan bahwa kita benar-benar berjuang. Manakala kita mengambil sikap permisif kepada orang yang berkhianat, maka tidak ada insentif bagi orang yang loyal. Lalu orang yang loyal tadi tidak punya alasan untuk membersamai perjuangan. Padahal ketika dia membersamai bukan hanya dirinya, hartanya diserahkan, waktunya diserahkan. Coba bayangkan dalam kasus Roy Suryo. Berapa orang yang datang? Memang kita bayar mereka? Enggak. Bahkan mereka mengeluarkan makanan, biaya untuk datang. Ada yang naik kereta, ada yang naik bus, ada yang nyewa angkot. Coba bayangkan. Iya. Bahkan kadang-kadang mereka itu kan inisiatif bikin poster untuk dukungan. Kan itu butuh uang. Nah, saya berusaha menghargai itu dengan harga yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yaitu apa? Dengan kepercayaan kepada mereka. Dan tidak pernah memberi kompromi kepada orang yang berkhianat. Sehingga orang yang saya terima, orang yang bisa berinteraksi dengan saya itu, mereka merasa punya kehormatan. Oh, dekat dengan Bang Aka itu berarti kita dipercaya. Soalnya dia yang kayak gitu aja kemarin udah gak mau lagi ketemu. Saya selalu begitu. Saya bukan termasuk orang yang mengabaikan kesalahan enggak. Bahwa orang itu bertobat, dia memperbaiki diri, iya silahkan. Tetapi itu kemudian menjadi landasan untuk lagi berinteraksi, oh enggak. Maaf, biarkan saja dia dengan kebaikannya. Toh kita hidup dengan kebaikan orang lain juga bisa. Saya ada satu pepatah yang menyatakan begini, ya burung itu hanya akan terbang dengan yang sama bulunya. Ya sudahlah kalau dia mengambil bulu yang lain ya sudah. The same flock. Apalagi kan kalau dalam konteks agama ya, yang tidak boleh itu memutus silaturahmi. Hubungan karena rahim, saudara lah. Walaupun saudara ayah kita kurang baik atau apalah, itu karena hubungan saudara rahim nggak boleh diputus. Tapi kalau hanya karena sama Islam tapi dia zalim, ya udah putus. Boleh kita membalas dengan sesuatu, apalagi dia membuat satu kesalahan yang dampaknya kepada publik. Menggerogoti insentif perjuangan loh. Kan kita terhubung itu karena insentif perjuangan tadi. Kalau ini value-nya hilang, sudahlah. Ada yang bilang kalau orang tuh balik badan gitu ya, karena kondisi ini, Anda bisa menerima alasan itu? Menerima alasan untuk dirinya iya, tetapi tetap membersamai perjuangan enggak? Bukan, artinya maksudnya bisa maklum, oh ya udahlah, memang dia akhirnya balik badan karena katanya kondisinya tidak memungkinkan atau kemudian enggak, kalau saya enggak memaklumi begitu kalau itu ukurannya bagi saya ya. Karena begini ya, ketika kita punya sikap permisif kepada suatu pengkhianatan, maka ada dua hal yang mungkin terjadi. Orang sekeliling kita juga akan biasa berkhianat, bahkan kita pun akan jatuh pada permisifmu, pada tindakan berkhianat itu. Dan kalau sudah berkhianat itu kan kita kehilangan insentif untuk melakukan perjuangan dalam sebuah komunitas jamaah. Udahlah kalau sekali dicap udah jelek. Iya. Cuma kan kalau di kita nih ya, kan orang itu ujungnya ada dua. Mas Aka, kalau nggak suul ya husnul khotimah, ya kan gitu kan. Betul. Kan kita kan dalam berjuang pengennya ya husnul khotimah. Ya kan, kalau tiba-tiba balik badan ya, saya nggak menyebut nama ya. Kalau tiba-tiba balik badan siapapun itu ya, dalam konteks perjuangan ya suul khotimah, dia akan dicatat sejarah sebagai orang yang mengkhianati perjuangan. Apalagi kemudian sambil menyerang-nyerang kawannya yang masih berjuang, saya nggak masuk akal saya. Makanya ketika ada nasihat seorang tokoh meminta untuk memaklumi karena ada orang yang berjuang itu hanya sesuai kapasitasnya. Ada yang bisa 5 ya biarkan, jangan dipaksa 10. Ada yang 9 biarkan, jangan dipaksa 15.
Yang penting dia membersamai perjuangan. Oke, setuju kalau itu. Setuju, setuju. Yang bermasalah itu ketika dia Menyerang-nyerang. bukan hanya berhenti berjuang, tapi ikut menyerang perjuangan. Iya, itu Maksud saya kalau berhenti ya sudahlah tidur aja gitu loh, nggak apa-apa. Gitu. Sudah dia berhenti, habis itu nyerang-nyerang kita dan sekarang ada di kubu Lawan. dulu yang kita lawan gitu loh. Itu nggak masuk akal saya memang. Jadi mohon maaf ya kalau dalam dunia permisimu ada pelacur, ini pelacur perjuangan. Iya ya, itu kalau dalam filsuf Prancis Julien Benda, dia mengarang buku yang sangat terkenal, La Trahison de Craig. Kalau di dalam bahasa Indonesia kira-kira pengkhianatan kaum terpelajar. Itu. Jadi Pelacur memang intelektual. ya kira-kira, dan itu terjadi menurut saya ya, terjadi di semua keadaan. Ada kan orang-orang intelektual yang menghambakan diri pada kekuasaan yang zolim. Selalu ada. Betul, selalu. Itu yang disebut Julien Benda sebagai pengkhianatan kaum terpelajar. Selalu ada kan yang ini. Oke, lupakan itu Mas Aka. Sekarang kita fokus ke apa yang ada di depan nih. Ya. Bagaimanapun juga Anda akan menghadapi pengadilan karena ini sudah P21. Persiapannya gimana Mas Aka? Kan nggak boleh kalah Mas Aka. Orang Wai Jepara harus menang. Persiapan teknis sih sederhana ya, karena ini kan soal persidangan, paling nanti kita siapkan dokumen surat kuasa, persiapan eksepsi dan sebagainya. Memang yang sudah ditunjuk adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur nanti. Oh, Jakarta Timur ya, rencana. bukan pusat ya? Bukan selatan, bukan pusat. Tadinya kami pikir karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di PN Selatan. PN Selatan kan sekarang kredit lagi pembangunan, jadi ada gedung sementara. Oh, yang di Ampera itu ya? Ya, kalau gedung sementara itu sempit banget, aduh susah nanti kita. Alhamdulillah tadi melalui rilis jaksa tadi yang Timur, pengadilan ini Ahmad tujuh ada Yani. Jakarta Timur ya. Itu kan luas, enak gitu. Saya Nah. bersyukur Mas di situ. Kenapa? Dekat dari rumah saya. Iya, gitu. Ya kan? Rencana Jakarta Timur. Kami sekarang itu sedang mempersiapkan dua hal. Pertama, mempersiapkan apa-apa yang sudah ada dalam proses penyidikan, misalkan saksi, ahli yang kami sudah hadirkan dalam proses penyidikan. Yang kedua, memang kami ada beberapa dokumen saksi ahli yang memang tidak kami sounding di saat penyidikan. Nah, ini nanti menjadi surprise persidangan untuk menguatkan pembelaan. Dan kemarin kita sudah konsolidasi dengan beberapa tim ya, terutama dari Pak Roy sendiri yang memang punya kajian yang menyimpulkan ijazah tersebut palsu. Terus kami punya data-data dari beberapa persidangan KIP yang menjadi bukti petunjuk memang ijazah ini bermasalah. Kan ketika dokumen ini yang sebelum dianggap dokumen privat terus sudah diputuskan ini domainnya publik dan KPU diperintahkan untuk menunjukkan itu kepada kan dapat publik. tuh salinannya. Iya. Dan salinannya kan ternyata banyak masalah, misalkan tidak ada tanda tangannya, tidak ada tanggalnya. Kemudian kopiannya itu diperkecil, logonya itu menjadi semacam agak tirus, nggak bundar begitu. Nah, ada juga otoritasnya ya, rektornya itu, bukan dekannya itu sebenarnya yang satu itu sudah tidak berwenang, harusnya sudah lulus, sudah purna gitu ya. Tetapi masih ada sebagai pihak yang melakukan legalisasi. Yang paling penting adalah tidak ada uji autentikasi saat penyerahan data-data untuk pilpres. Artinya biasanya kan ini aslinya, ini ijazahnya yang dilegalisir. Oh ya diperiksa, udah checklist. Ternyata nggak cuma bawa yang ijazahnya dilegalisir. Nah itu kan makin menguatkan dan teman-teman yang melakukan upaya ini sudah juga siap untuk bisa membantu di proses persidangan. Lagi-lagi yang baliknya nanti adalah kekuatan alat bukti, kekuatan data dan fakta, dan bagaimana mengaitkan antara data, fakta, alat bukti baik saksi, ahli, bukti petunjuk, keterangan nanti Pak Roy dan yang lainnya untuk menguatkan sebuah simpulan bahwa ijazah ini setidak-tidaknya 99,9% palsu sebagaimana sudah diuraikan Roy Suryo. Karena konstruksinya kan harus dari ijazah. Nggak mungkin ada fitnah bahwa seseorang menyatakan ijazah palsu itu masuk fitnah kalau ijazahnya ini belum dibuktikan asli. Cuman memang ada narasi yang seolah-olah mau ekstensifikasi masalah pencemarannya bukan lagi pada kasus fitnah ijazah, tapi soal mendatangi kuburan seseorang yang dianggap itu melecehkan seseorang. Nah memang kalau nantinya narasi dakwaannya dialihkan pada hal yang lain, mendatangi makam di Boyolali itu, iya, itu dianggap melecehkan. Iya. Melecehkan siapa? Joko Widodo dianggap itu sebagai sebuah pencemaran, melecehkan dari kubu Joko Widodo yang dalam Saya juga ke sana, saya mau ngecek, saya pernah ke sana.
ke makam itu kan nggak Ya apa-apa. mungkin narasinya yang dianggap Iya. mereka melecehkan dan seterusnya. Tetapi kan objek utamanya kan bukan itu. Iya, nggak ada Persoalan masalah lah. ijazah. Nah makanya kami belum bisa memberikan deskripsi secara rinci tentang bagaimana materi pemilihan kami sebelum kami apa? Baca Iya, iya. dakwaan. Iya. Iya. Gini, ada satu pertanyaan, menurut saya pertanyaan penting. Tapi saya bisa paham kalau Mas Aka tidak mau menjawab karena katakanlah itu terkait strategi Iya, iya. persidangan ya. Iya, iya. Kalau menurut Mas Aka mau dijawab silakan, kalau enggak skip gitu Iya, ya. iya. Gini, kan kita tahu bahwa ijazah ini dikeluarkan oleh UGM Betul. dan Rektor UGM sudah menyatakan itu asli. Betul. Terlepas kita pro kontra gitu ya. Anda sudah siap atas ini argumentasi itu? Ya, jadi begini ya. Sepanjang ijazah itu tidak dipersoalkan, maka otoritas yang mengeluarkan itu menjadi rujukan. Oke. Kalau ijazah itu dipersoalkan, maka otoritas itu juga tidak punya nilai ketika menyatakan ijazah itu asli, karena sedang sengketa. Kembali lagi ke ijazahnya sebenarnya asli atau tidak. Oke. Gitu. Iya. Misalnya kalau kita bicara Kayak orang BPN mengeluarkan sertifikat, ya, gitu kan. dia bilang asli BPN. Asli, tapi setelah digugat ternyata aspal, kan bisa gitu Bisa kan? begitu. Maksud saya begini, sepanjang dokumen itu tidak bersoalan ya sudah kita ikuti kata BPN. Tapi ternyata ini sudah ada masalah, misalkan tumpang tindih di objek yang sama. Iya. Ya kita nggak bisa juga kita jadikan BPN itu sebagai sandaran otoritas untuk kebenaran gitu loh. Iya, Karena saya hari paham. ini sudah bersengketa. Iya, Dan iya, yang iya. menjadi soal adalah beberapa statement UGM itu tidak konsisten. Misalnya? Makanya saya Pak Rektor Bu Rektor ya, Ova Emilia kan sempat ada dua versi kelulusan. Ada bulan November sama bulan Oktober. Walaupun sama-sama 1985. Dan itu semuanya ada di YouTube channelnya UGM resmi. Kita akan persoalkan ini yang benar yang mana. Terus KKN-nya versi Barreskrim ya, dulu Johandani Rojopuro sama versi Jokowi. Ini yang benar 83 atau 85? KKN-nya. KKN-nya kan nggak mungkin ada satu. Nah makanya boleh jadi data ini ada atas nama Joko Widodo, tetapi ada dua kemungkinan. Apakah data Joko Widodo itu adalah Joko Widodo yang hari ini? Karena Joko Widodo sama Iya, banyak iya. bisa juga. Tapi iya benar. Yang kedua, Bisa jadi. apakah data Joko Widodo itu ada, tapi yang ini sudah berubah? Entah karena apa berubah. Sehingga Iya. sebenarnya kalau dia mengakui dulu berubah karena hilang kebakaran nggak ada masalah juga. Iya. Atau gini, bisa jadi yang dimaksud benar itu ada ijazah Jokowi, tapi yang dimaksud bukan ini, kan bisa Iya, juga kan? iya. Karena saya cerita tentang saya Mas ya. Iya. Saya kan 2014 itu jadi tersangka tabloid Obor Rakyat. Iya. Itu muncul pernyataan dari sekolah saya di SMA 2 Bandar Lampung. Betul. Kan kita tahu di sana ada Lampung Pos. Iya. Itu jadi headline. Heeh. Setiardi Budiono bukan alumni SMA 2. Heeh. Saya tepuk jidat, ya kan? Ya tapi benar, pernyataan itu benar. Karena nama saya di sana itu ya Iya. agak beda sedikit gitu. Jadi tapi esensinya salah. Saya kan alumni. Jadi ya bisa jadi. Saya bisa paham bahwa ya kita lihatlah nanti di persidangan. Iya. Saya tidak ingin terlalu mendorong Mas Aka menjawab soal itu. Saya khawatir itu bagian dari strategi persidangan Anda kan. Karena bagaimanapun itu pasti menjadi rujukan utama dari Sebenarnya begini ya, kalau dalam strategi advokasi itu ada yang sesuatu yang sengaja kita buka. Oke. Agar publik juga bisa membersamai. jadi Logika yang ini kita bangun. dibuka aja ya? Nah, yang ini dibuka yang tadi saya sudah buka. Oke. Memang ada juga yang nggak tidak buka, mau kita jadikan surprise. Oke. Kenapa? Karena tidak segala hal yang kita tutup itu justru akan kuat di hari hanya. malah jadi nggak Nggak terekspos, orang Iya. nggak aware gitu loh. Karena hari ini Iya. sebenarnya kami tidak sedang meyakinkan 3 hakim. Tapi kami Rakyat. sedang meyakinkan seluruh rakyat. Karena kita tidak mungkin menyandarkan persoalan Pada begitu 3 besar orang. hanya pada 3 orang yang Yang- bisa diintervensi siapapun. Tapi kalau rakyat ikut menjadi hakim, 3 ini nggak akan berani memutus kalau berbeda dengan pengadilannya rakyat. Saya khawatirnya nih, saya nggak suzon. Ya. Kalau Mas Aka ditawarinnya 100 miliar kan, ya mudah-mudahan hakimnya nggak ditawarin lah kira-kira gitu kan. Sebenarnya bukan ditawarin atau enggak, dia mau ngambil atau enggak sih. Gitu ya. Ya, sebenarnya kalau tawaran setiap orang bisa ditawarin, dia mau ngambil atau enggak. Walaupun ada banyak mayoritas yang sulit untuk menolak gitu. Karena memang pragmatis. Tadi saya diskusi dengan mantan Ketua KPK, Pak Abraham Samad. Itu saat dia menjadi Ketua KPK sempat membuat satu studi tentang aparat penegak hukum kita.
85% itu yang lebih 80 berapa persen itu yang bisa disuap. 85% ya. Iya. Artinya ya kecil sekali, tetapi mudah-mudahan pas yang nangani kita adalah yang pengecualian itu gitu. Ya. Maka ini agak keluar sedikit, Mas Aka. Ya. Saya punya 3 orang anak. Ya. Tiga itu saya panggil. Kalian boleh jadi apa saja. Asal bukan jadi ini. Jangan termasuk polisi, jaksa, ya tentara pokoknya gitu. itulah, jangan jadi ini. Kenapa Pak? Udahlah, Bapak lebih tua dari kalian, kamu jadi yang lain aja. Iya, gitu. betul. Karena berat memang. Iya. Apa godaannya berat. Karena begini ya, menjadi hakim itu kerjaan paling mudah loh. Kalau seorang hakim mau memenangkan penggugat, dia tinggal adopsi dalil-dalil gugatan. Yang menguatkan. Iya, Kalau dia mau memenangkan tergugat, dia tinggal ambil dalil-dalil untuk membantah. Sama juga kalau di pidana. Kalau dia mau mengabulkan tuntutan jaksa, tinggal diambil tuh. Nah, di kasus Charlie Chandra, semua pertimbangan jaksa diambil, sementara bantahan lawyer gak dipertimbangkan. Kenapa? Memang targetnya mau menghukum Charlie Chandra. Itu gitu. kalau 1-0. Kalau Iya. menang kalah kan seperti itu. Iya. Ada lagi, Mas. Gimana? Mau 3 tahun. Apa mau 10 tahun. Ini harusnya 10 tahun. Tapi saya bisa buat jadi 2 tahun. Kan nggak ada yang kan tetap salah kan? Nah, itu yang memang problem di hukum kita itu, ada maksimum tuntutan, tapi tidak ada aturan rigid tentang berapa sih yang relevan untuk kasus seperti ini. Makanya sama-sama pencurian, yang 1 tahun, yang 1 5 tahun. Karena nggak ada batasan limitatif. Hanya perkara tipikor itu ya, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 3 itu ada batasan minimum, 4 tahun. Kalau di Undang-Undang KUHP yang baru diturunkan sama-sama tipikor, jadi 3 tahun kalau nggak salah. Makanya kemarin saya nganalisa, loh BGN ini kok nggak pakai undang-undang korupsi? Harusnya kan pakai undang-undang korupsi. Oh, pakai apa BGN? Pakai undang-undang KUHP. Yang walaupun pasalnya substansinya sama dengan pasal 2, pasal 3 undang-undang tipikor. Ternyata saya lihat, dia ngambil minimumnya lebih rendah. Ada TPPU-nya nggak? TPPU nggak tahu. Nah, tapi balik lagi ke soal yang tadi. Karena tidak ada limitasi yang tegas itu yang membuat jaksa itu bisa main. Mau dituntut berapa nih? Iya. 3 tahun atau 5 tahun? Iya, itu. Nah, itu berbeda, saya kaitkan dengan syariat Islam, syariat kita. Kalau di perkara syariat Islam itu ada perkara yang hakim itu hanya membuktikan perkara yang terjadi atau tidak, sementara sanksinya itu sudah jelas. Maka nggak bisa dikutak-atik. Iya. Misalkan potong tangan, ganti ya, potong jari saja. Nggak bisa, ya harus tangan. Misalnya dibunuh, diasingkan setahun ya, janganlah 1 bulan ya, nggak bisa. Tinggal dia membuktikan terjadi nggak. Nah, memang yang kedua ada yang takzir. Takzir misalkan tipikor termasuk takzir. Tapi kalau ternyata korupsinya besar, ya bukan potong tangan, hukum mati. Makanya jangan dianggap kalau yang namanya hukum Islam itu kalau korupsi hanya potong tangan, keliru. Karena korupsi itu beda dengan mencuri. Kalau mencuri itu mengambil barang atau sebagian milik orang lain, kan. Kalau korupsi itu kalau dalam bahasa alam itu harta gulul, harta curang. Ini masuk kategori takzir. Sanksinya apa? Diserahkan hakim. Apa bentuknya? Ya bisa hukuman mati. Iya. Nah, ini yang nggak ada. Makanya kenapa sih hukum kita itu bisa jadi industri? Karena tadi tidak ada kedaulatan hukum sebenarnya. Kenapa? Karena norma itu dibentuk oleh pembentuk undang-undang, dalam ini legislatif. Dan legislatif itu tidak ada patokan, tergantung wani piro. Maka oligarki bisa intervensi itu. Intervensi dalam membentuk norma, intervensi dalam kasus hukum kalau itu sudah jadi perkara. Bahkan intervensi kalau sudah nanti ada di lapas. Oh iya, Mas. Di lapas itu Mas X, alumni. Kalau mau ini ada, bisa. Mau kan, fasilitas apa? Saya terbuka ya, di LP Cipinang itu kan ada tipe-tipe sel. Betul. Ada yang paling mewah itu yang 1 sel 2 orang isinya. Itu isinya nggak ada yang orang biasa. Pasti napi korupsi. Ada satu lapas itu yang sangat kontradiktif dengan nama lapasnya. Sukamiskin. Isinya orang kayu semua itu. Sukamiskin itu karena nama zaman Belanda. Gitu. Harusnya memang di zaman kemerdekaan ini namanya harus kita ganti. Suka kaya ya. Atau suka senang. Suka senang memang. Dan ada jalannya di Bandung, suka senang. Harusnya kita ganti. Kembali ke Roy Sironi. Betul. Gimana? Anda kan berbahaya menurut saya ini. Dari sisi apa berbahayanya? Loh kan kemarin ada Andri Yunus dilempar air keras gitu. Anda pernah mengalami nggak sih ancaman-ancaman seperti itu? Alhamdulillah nggak ada kok. Karena begini ya, saya itu selalu membangun narasi berdasarkan argumentasi, dan pada titik orang itu bertemu dengan kita pada hubungan personal,
Ya saya nggak menggunakan narasi seperti di media, wah mama, enggak. Ya kita berteman biasa. Terutama kalau saya ketemu orang Jawa, naluri Jawa saya keluar, saya dengan bahasa yang halus. Ya Pak, monggo. Sehingga mudah-mudahan orang memahami bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Yang sebenarnya mereka juga ingin mengungkapkan, tapi ada dua kendala. Pertama, nggak tahu cara mengungkapkannya. Kedua, bisa jadi khawatir, takut. Ketika ada orang lain yang mengungkapkan, yang sebenarnya mewakili sikap batin dia, akhirnya, ya sebenarnya saya mau ngomong ini, gitu. Nah, biasanya disitulah orang tadi kemudian mengamplifikasi. Nah, kalau ada orang yang tidak suka misalnya, ketika kita mengambil jalan perjuangan dan memang tidak mencari jalan yang lain, dia pun akan hormat. Oh iya, dia memang berjuang. Beda dengan, ada lu ngomong doang, nyari duit juga, ya jengkel juga misalnya. Walau saya tidak mau mengasosiasi siapapun mengambil itu ya. Maksud saya bahwa, ya kalau kita sudah bismillah ya sudah jalan aja. Ngapain kita ngarang takdir sendiri? Ya udah ada yang bikin takdir gitu. Tapi kan ada info Anda pernah itu tuh. Oh iya, hampir waktu celaka. di kasus PIK 2. Gimana tuh, Mas? Jadi saya pulang ngontrol sidang pagar laut, korupsi pagar laut. Waktu Itu lawannya siapa itu? PIK 2 itu? Ya Aguan kan. Aguan. Iya. Jadi saya mengalami untouchable. dua peristiwa yang dramatis ya. Yang pertama saat dikeroyok preman-preman, waktu itu kan ramai sekali. Sempat dipukul? Ya nggak sempat karena ya saya sudah menakar, dia juga nggak berani mukul. Karena kan banyak aparat, kalau mukul kan jadi perkara. Gitu. Yang kedua, kendaraan saya bautnya dilepas, ball join jadi lepas. Ball joinnya? Ya, ball join depan? Iya. Bahaya tuh, ball join depan tuh kalau lepas jungkel, Mas. Blunder ya, berarti itu terjadi. Jungkel? Oh itu terjadi, tapi alhamdulillah nggak jungkel. kecepatan berapa? 90. Harusnya jungkel. Berarti sampai ini kayaknya dilindungi malaikat kayaknya. Ya bismillah, mudah-mudahan selalu Allah lindungi kita. Dan saya selalu begini ya, meminta perlindungan dari Allah dari kejahatan makhluknya apapun bentuknya, baik yang zahir maupun batin. Entah itu sihir, entah itu kecelakaan yang sifatnya zahir, entah itu misalnya dengan memberikan racun dan sebagainya. Tetapi saya bingkai itu dengan sebuah narasi bahwa kita itu tidak sedang memusuhi loh. Kita itu sedang memperjuangkan. Misalnya kemarin waktu saya sholat Jumat mendampingi kasus Roy ini, saya ditemui 4 orang penyidik Polda Metro Jaya. Saya disalami langsung, wah Pak Ustadz ini adalah saya nih, ini perjuang nih. Terus saya jelaskan begini, nah, mereka membaca kok kita itu tidak sedang mendelegitimasi, tidak sedang mendelegitimasi institusi kepolisian. Kasihan kita sayangnya kita pada institusi kepolisian, yuk kita ingatkan agar tidak melakukan itu, agar apa kepercayaan balik ke mereka. Bukan karena kebencian. Jadi ada kekeliruan yang menganggap kritik itu dianggap kebencian. Padahal orang untuk mengkritik itu pertama butuh ilmu, butuh keberanian, butuh juga relevansi kritik yang dia sampaikan. Mikir loh, dikira nggak mikir apa ngeritik itu. Kan nggak dibayar, harusnya kritik itu tugasnya DPR yang memang dibayar untuk mengontrol kekuasaan. Nggak ada kan DPR sekarang, nggak ada. Nah katakanlah demikian, artinya apa? Ya mudah-mudahan ini dipahami oleh rakyat, ini adalah ikhtiar tulus kita, sehingga ya banyak yang mendoakan. Nah, kan kita itu ya selamat belum tentu karena doa kita loh. Jangan-jangan di channel Obor Rakyat ini kasih komentar, mudah-mudahan Bang Ahmad selalu sehat, dilindungi oleh Allah, murah rezekinya. Itu yang dikabulkan oleh Allah. Makanya ya sudahlah kita berbuat saja gitu loh. Nggak usah, oh ke depan nanti saya akan begitu. Tadi ngomong-ngomong, ball join mobil copot itu di mana, Mas Aka? Di apa namanya setelah Cikupa itu loh, gerbang utama Cikupa. Oh jadi pulangnya pulang setelah itu, dan setelah Anda cek ini kelihatan itu sengaja dicopot oleh seseorang. Terus kemudian tugas apa, Jasa Marga datang, ketemu saya apa akhirnya? Foto dulu. Oh, ini abang yang di YouTube ya? Foto akhirnya. Dibantu sampai keluar, dikasih apa pengait dari kawat dulu sementara itu. Pelan-pelan di luar ada tukang, oh saya carikan baut Pak. Udah bayar 50.000 perak. Udahlah jalan dulu pulang, baru diganti di bengkel. Ada hikmahnya Mas Aka mesti ganti mobil. Amin. Iya kan gitu kan. Terakhir, Mas Aka berarti sudah siap untuk ke persidangan, yakin menang? Siap itu bukan saya saja, tapi tim saya di tim anti kriminalisasi akademisi dan berapa aktivis, orang tim? Ya. Itu ada Bang Petrus Celestino, Bang Ahmad Yani, Bang Juju Purwantoro, ada Bang Medi Juniarto, ada Bu Susi, ada kemudian Mbak Ika, ada Bu Firka, ada Bang Baharul Zaman, ada Bang Aspardi Piliang. Ada banyak sekali lah itu ya. Semua pro bono? Semua pro bono? Iyalah pro bono lah. Iya. Nah, itu yang membuat saya dan tim itu memang
siap berjuang karena kami sudah menyiapkan perkara ini. Dan perkara ini bagi saya sendiri ya pribadi, sebenarnya merepetisi karena dulu saya yang megang juga Bambang Tri dan Gus Nur. Iya. Sehingga ada banyak hal yang sudah ada di memori, tinggal menambah hal-hal yang baru. Iya. Baik, terima kasih Mas Aka. Sama-sama. Pemirsa Obor Rakyat, ada sebuah kredo yang sangat kuat dalam dunia hukum. Katanya, fiat justitia ruat caelum. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.